Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Cerita ini tentang Andika, pemuda 19 tahun dari Pekalongan, yang harus menyaksikan kakak kesayangannya, yaitu Mbak Asi, hancur karena perselingkuhan suaminya dengan seorang penghibur malam. Ketika Andika mencoba membela kakaknya, keadaan malah memburuk. Mbak Asi diusir dan mulai sakit aneh. Dokter tidak bisa menjelaskan penyakitnya. Ternyata ada santet yang dikirim untuk membunuh Mbak Asi. Ini kisah nyata tentang cinta saudara, dendam, dan santet yang berakhir tragis. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Rumah dengan cat hijau pudar di Gang Melati nomor 12 sudah berdiri sejak Andika masih kelas 5 SD. Bangunan sederhana itu adalah hasil kerja keras orang tuanya yang bekerja di pabrik tekstil pinggiran kota Pekalongan. Setiap bulan gaji mereka disisihkan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya cukup untuk membeli tanah dan membangun rumah sendiri. Andika sekarang sudah berusia 19 tahun. Pemuda berkulit sawo matang itu baru saja lulus SMA dan sedang mencari pekerjaan. Setiap pagi dia bangun jam 5 untuk menemani ibunya menyiapkan sarapan sebelum orang tuanya berangkat kerja. Bapaknya bekerja sebagai operator mesin, sedangkan ibunya di bagian packing. Shift mereka sering berbeda, kadang pagi, kadang sore, bahkan malam. Pulang larut sudah jadi hal biasa. Andika, tolong cuciin piring ya. Ibu sama bapak malam ini pulangnya jam 10, kata ibunya sambil memasukkan bekal ke dalam tas. Siap bu, nanti Andika masak nasi goreng buat makan malam. Bapaknya menepuk bahu Andika sebelum keluar rumah. Sudah besar anak bapak, jaga rumah ya. Andika tersenyum. Dia sudah terbiasa sendirian di rumah sejak SMP. Tapi dulu tidak pernah sepi. Selalu ada Mbak Asi, kakak perempuannya yang 8 tahun lebih tua. Mbak Asi dulu yang mengurus segalanya. Kalau Andika pulang sekolah, sudah ada makanan hangat di meja makan. Kalau seragamnya kotor, besoknya sudah bersih dan rapi. Kalau Andika sakit, Mbak Asi yang begadang menemani sambil mengompres jidatnya. Kakaknya itu seperti ibu kedua baginya. Dek, kamu sudah makan belum? Mbak Asi selalu menanyakan hal yang sama setiap kali Andika pulang sekolah. Belum mbak, lapar banget. Ayo sini, Mbak Asi masakin mie goreng kesukaan kamu. Andika ingat betul bagaimana Mbak Asi selalu menyempatkan waktu meski kerjanya sibuk. Kakaknya bekerja sebagai SPG, produk elektronik, di beberapa toko besar di pusat kota. Jadwalnya padat, sering harus berdiri seharian, tapi Mbak Asi tidak pernah mengeluh. Gajinya dipakai untuk membantu orang tua dan membiayai sekolah Andika. Mbak, capek banget hari ini. Tapi lihat, Mbak beliin kamu sepatu baru buat sekolah, kata Mbak Aziz sambil menyerahkan kotak sepatu suatu sore. Andika terharu. Mbak, gak usah, sepatu lama masih bagus kok. Sudah sobek di bagian samping. Kamu kan naik kelas 9, harus rapi.
Momen-momen seperti itu yang membuat Andika sangat dekat dengan kakaknya. Mereka sering mengobrol sampai malam di teras rumah, berbagi cerita tentang hari mereka. Mbak Asi cerita tentang pelanggan yang cerewet, Andika cerita tentang teman sekolahnya yang lucu. Dik, kamu nanti kalau sudah besar, jangan lupa jaga orang tua ya. Mbak Asi pernah berpesan sambil memandang langit malam. Kenapa tiba-tiba seperti itu, Mbak? Enggak, Mbak cuma ngingetin aja. Bapak sama ibu sudah kerja keras buat kita semua. Andika mengangguk. Pasti Mbak, Andika janji. Pergaulan Mbak Asi memang luas karena pekerjaannya. Teman-temannya banyak, dari berbagai kalangan. Kadang mereka datang berkunjung ke rumah, mengajak Mbak Asi jalan-jalan, atau sekedar ngobrol. Andika suka melihat kakaknya tertawa lepas bersama teman-temannya. Mbak Asi adalah sosok yang hangat dan mudah bergaul dengan siapa saja. Tapi sekarang rumah ini terasa berbeda. Mbak Asi sudah tidak tinggal di sini lagi sejak 3 bulan lalu. Andika sering melamun di teras sambil mengingat masa-masa itu. Rumah sederhana mereka masih tetap berdiri kokoh, tapi kehangatan yang dulu ada seakan hilang. Andika berdiri dari kursi rotan di teras, menatap jalan kampung yang sepi. Matahari mulai condong ke barat. Sebentar lagi maghrib. Dia masuk ke dalam, menyiapkan nasi goreng untuk makan malam sendirian. 6 bulan sebelum rumah itu terasa sepi seperti sekarang, Mbak Asi pulang dengan senyum yang berbeda. Sore itu, Andika sedang menonton televisi ketika kakaknya membuka pintu dengan wajah cerah. Dek, Mbak mau cerita sesuatu nih, kata Mbak Asi sambil duduk di samping Andika. Cerita apa Mbak? Mbak ada yang deketin, namanya Bang Doni, kerja jadi manajer di perusahaan swasta. Andika mengangkat alis. Serius Mbak? Orangnya gimana? Baik banget, sopan, perhatian. Kemarin dia anterin Mbak pulang kerja naik mobil. Perkenalan mereka terjadi di salah satu toko tempat Mbak Asi jadi SPG. Bang Doni datang untuk membeli televisi baru dan sempat mengobrol lama dengan Mbak Asi tentang spesifikasi produk. Sejak itu Bang Doni sering mampir ke toko hanya untuk bertemu Mbak Asi. Pendekatan Bang Doni halus tapi pasti. Dia sering mengantar Mbak Asi pulang, membelikan makan siang, dan mengajak jalan-jalan di akhir pekan. 2 bulan kemudian, Bang Doni datang ke rumah untuk melamar Mbak Asi secara resmi. Andika ingat betul malam itu, Bang Doni datang bersama keluarganya, membawa parsel besar, dan berbicara formal dengan orang tua Andika. Saya bekerja sebagai manajer di perusahaan ekspor-impor. Saya sudah punya rumah sendiri di daerah Kusuma Bangsa, punya mobil dan motor. Insya Allah, saya bisa membuat Asi bahagia, kata Bang Doni dengan mantap. Bapak dan Ibu Andika menyetujui lamaran itu. Bang Doni terlihat mapan dan bertanggung jawab. Keluarganya juga terhormat. Tidak ada alasan untuk menolak. Pernikahan digelar sederhana di rumah 1 bulan setelah lamaran. Tetangga datang membantu. Tenda dipasang di depan rumah. Catering dipesan dari warung langganan. Mbak Asi terlihat cantik dengan kebaya krim dan sanggul rapi. Bang Doni mengenakan jas hitam. Senyumnya lebar sepanjang acara. Mbak Asi cantik banget hari ini, bisik Andika saat berfoto bersama. Doain Mbak bahagia ya Dek. Pasti Mbak. Andika yakin Bang Doni bakal jaga Mbak Asi dengan baik. Setelah resepsi selesai, Mbak Asi pamit membawa barang-barangnya ke rumah Bang Doni. Andika membantu mengangkat tas dan kardus berisi pakaian serta barang pribadi kakaknya ke dalam mobil.
Dadanya sesak melihat kamar Mbak Asi yang sudah kosong. "Mbak, nanti sering pulang ya," kata Andika sambil memeluk kakaknya. "Iya dek, tenang aja. Rumah Bang Doni juga gak jauh kok. Kalau kangen tinggal telepon." Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Mbak Asi berhenti bekerja setelah menikah. Bang Doni bilang tidak perlu kerja lagi karena penghasilannya sudah cukup. Mbak Asi setuju dan memutuskan fokus mengurus rumah tangga saja. Rumah Bang Doni memang lebih besar dan nyaman, tapi Andika merasa ada jarak yang tiba-tiba tercipta. Minggu-minggu pertama Andika masih sering telepon Mbak Asi, tapi lama-lama frekuensi telepon berkurang. Mbak Asi sibuk dengan kehidupan barunya. Andika juga mulai belajar mandiri, mengurus diri sendiri. Dia belajar masak sendiri, nyuci pakaian sendiri, bahkan mulai membantu orang tuanya lebih banyak. Rumah di Gang Melati nomor 12 terasa luas tapi sepi. Setiap malam Andika duduk di teras sambil berharap Mbak Asi tiba-tiba muncul seperti dulu. Tapi pintu gerbang tetap tertutup, hanya suara jangkrik yang menemani. Andika mencoba ikhlas, kakaknya sudah berkeluarga, punya kehidupan baru. Yang penting Mbak Asi bahagia bersama Bang Doni. Itu harapan terbesar Andika. 3 bulan setelah pernikahan, harapan Andika mulai runtuh. Jumat sore itu, Mbak Asi tiba-tiba datang sendirian dengan tas kecil di tangan. Matanya merah dan bengkak. Andika yang sedang menyapu halaman langsung menghampiri. "Mbak, kenapa? Kok pulang sendirian?" Mbak Asi menggeleng pelan. "Gak apa-apa dik, Mbak cuma kangen rumah." Tapi Andika tahu ada yang salah. Kakaknya masuk ke kamar lama dan langsung menutup pintu. Suara isakan terdengar samar dari dalam. Andika berdiri di depan pintu, bingung harus berbuat apa. Dia tidak biasa melihat Mbak Asi seperti itu. Keesokan harinya, Mbak Asi masih di rumah. Dia membantu ibu memasak di dapur, tapi wajahnya murung. Andika mencoba bertanya lagi, tapi Mbak Asi hanya tersenyum lemah. "Mbak baik-baik aja kok, jangan khawatir." Seminggu kemudian Mbak Asi pulang lagi. Kali ini mata bengkaknya lebih parah. Bibir bawahnya luka, seperti digigit kuat-kuat. Andika tidak tahan lagi. "Mbak, cerita sama Andika dong. Kenapa sih? Bang Doni ngapain, Mbak?" Mbak Asi diam lama. Tangannya gemetar saat memegang gelas air putih. Akhirnya dia menghela nafas panjang. "Bang Doni selingkuh, Dik." Andika tercekat. "Apa? Sama siapa?" "Namanya Irma. Dia kerja di tempat karaoke. Bang Doni sering ke sana sama teman-teman kantornya." "Mbak sudah tahu dari mana?" "Mbak nemu chat di HP Bang Doni. Pesannya mesra banget. Terus Mbak konfirmasi, Bang Doni ngaku aja. Bilangnya cuma buat seneng-seneng doang." Andika meremas tangannya sendiri. Amarah mulai menggerogoti dadanya. "Terus sekarang gimana, Mbak?" "Kemarin Irma nelpon Mbak. Dia bilang Bang Doni mau nikah sama dia. Disuruh Mbak ceraiin Bang Doni." "Gila, berani banget dia." Mbak Asi meneteskan air mata. Yang lebih parah, Bang Doni malah bilang gak masalah kalau harus poligami atau cerai. Dia bilang itu hak cowok. Andika tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Bang Doni yang kemarin masih tersenyum ramah di acara pernikahan, sekarang berubah jadi orang yang sama sekali berbeda. Hanya butuh 3 bulan untuk menghancurkan pernikahan kakaknya. "Mbak, jangan balik lagi ke rumah Bang Doni. Tinggal di sini saja," kata Andika tegas. "Gak bisa, Dik. Mbak masih istri sah Bang Doni. Gak bisa kabur gitu aja." "Tapi Bang Doni udah ngecewain Mbak. Kenapa Mbak masih mau balik?"
Mbak Asi mengusap wajahnya. Mbak juga bingung, Dek. Mbak gak tahu harus bagaimana. Hari-hari berikutnya Mbak Asi sering bolak-balik antara rumah orang tua dan rumah Bang Doni. Setiap pulang kondisinya makin kacau. Mata bengkak, badan kurus, nafsu makan hilang. Andika sering mendengar kakaknya menangis sendirian di kamar sampai tengah malam. Suatu malam, Andika sedang duduk di teras ketika mendengar suara pertengkaran dari ujung jalan. Dia berjalan mendekat dan melihat Mbak Asi sedang bertengkar hebat dengan Bang Doni di pinggir jalan. "Kamu pikir aku gak sakit hati, Mas? Kamu baru 3 bulan nikah sama aku," teriak Mbak Asi dengan suara serak. "Aku gak minta cerai kok. Kalau kamu mau terima, ya tinggal terima aja," jawab Bang Doni dengan nada datar. Andika mengepal tangan. Darahnya mendidih melihat Bang Doni berbicara seenaknya. Tapi dia tahan diri. Mbak Asi masih berusaha menyelesaikan masalah ini sendiri. Mbak Asi pulang dengan wajah basah. Andika memeluknya erat di depan rumah. Kakaknya menangis sejadi-jadinya di pelukan adiknya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menghibur. 2 hari setelah malam itu, Andika tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, wajah Mbak Asi yang menangis terus berputar di kepala. Dia tidak bisa terus diam melihat kakaknya hancur seperti ini. Harus ada yang dilakukan. Keesokan paginya, Andika menghampiri Mbak Asi yang sedang menyapu halaman. "Mbak, tempat karaoke yang sering didatangi Bang Doni itu yang mana?" Mbak Asi menghentikan sapuan. "Kenapa tanya begitu?" Andika cuma mau tahu aja. "Namanya karaoke sentra hiburan di Jalan Hayam Wuruk. Tapi jangan macam-macam, Dek. Biar Mbak yang urus." Andika mengangguk tapi dalam hatinya sudah bulat. Sore harinya dia memakai kaos hitam polos dan celana jeans. Rambut disisir rapi, wajah dicuci bersih. Dia naik angkot menuju Jalan Hayam Wuruk dengan dada berdebar. Karaoke sentra hiburan terlihat mencolok dengan lampu neon warna-warni di depannya. Musik dangdut mengalun keras dari dalam. Andika menarik nafas panjang sebelum masuk. Ruang di dalamnya remang-remang, penuh asap rokok dan bau alkohol. Beberapa pria duduk di sofa bersama wanita-wanita berpakaian minim. "Mau cari teman, Mas?" sapa seorang pelayan pria. "Iya, yang namanya Irma ada." "Oh, Mbak Irma, tunggu sebentar ya." Andika duduk di kursi pojok sambil mengamati sekeliling. Beberapa menit kemudian seorang wanita berambut panjang dengan gaun merah ketat berjalan mendekat. Wajahnya penuh make up tebal, bibir dicat merah menyala. "Kamu yang cari aku?" tanya wanita itu sambil duduk di samping Andika. "Kamu Irma?" "Iya, kenapa? Kamu kenal aku?" Andika menatap tajam. "Aku Andika, adiknya Mbak Asi, istri sah Bang Doni." Wajah Irma berubah. Senyumnya meluntur tapi kemudian dia tertawa kecil. "Oh, jadi kamu adiknya. Kenapa kesini? Mau minta aku ninggalin Bang Doni?" "Aku cuma mau ngingetin Mbak. Mbak Asi itu istri Bang Doni. Kamu gak punya hak buat ngancam dia." Irma menyilangkan kaki. "Bang Doni sendiri yang datang ke aku, bukan aku yang ngejar. Kalau dia gak suka sama istri sendiri, itu urusan mereka." "Kamu yang nelpon Mbak Asi kan? Nyuruh dia cerai?" "Memangnya kenapa? Bang Doni sendiri yang bilang mau nikah sama aku. Kalau kakak kamu gak terima, ya cabut aja." Amarah Andika memuncak. "Jaga omongan kamu, atau kenapa? Mau mukul aku?" Irma berdiri dan memanggil teman-temannya. "Hei, lihat nih, ada cowok yang mau mukul cewek." Beberapa orang mulai mendekat. Andika berdiri,
tangannya mengepal. Aku gak akan mukul kamu, tapi aku cuma mau bilang, jangan ganggu keluarga aku lagi. Keluarga kamu? Bang Doni udah bosen sama kakak kamu. Mending dia sama aku yang lebih muda dan cantik. Andika melangkah maju, tangannya terangkat. Tapi sebelum dia sempat melakukan apa-apa, dua pria kekar menahannya dari belakang. Udah, keluar aja kalau mau ribut, bentak salah satu satpam. Andika dicampakkan keluar dari pintu karaoke. Nafasnya tersengal-sengal, tangan gemetar menahan marah. Beberapa pengunjung keluar ikut melihat keributan. Irma berdiri di pintu dengan senyum mengejek. Samperin aku lagi kalau berani, nanti Bang Doni yang ngadepin kamu. Andika berbalik pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu tindakannya tadi salah, tapi dia tidak tahan melihat kakaknya diperlakukan seperti sampah. Sepanjang perjalanan pulang, Andika terus memikirkan wajah Irma yang menyebalkan itu. Tanpa Andika sadari, kejadian di karaoke langsung tersebar. Salah satu teman Bang Doni yang kebetulan ada di sana segera menelpon. Berita sampai ke telinga Bang Doni dalam waktu kurang dari 1 jam. Malam itu juga, Bang Doni mendapat laporan lengkap tentang kejadian di karaoke. Temannya yang melihat Andika ribut dengan Irma langsung menelpon. Bang Doni tidak terima adik iparnya berani datang ke tempat itu dan mengancam Irma. Pukul 9 malam, Bang Doni datang ke rumah Mbak Asi dengan wajah merah padam. Andika baru saja makan malam ketika mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Bang Doni turun sambil membanting pintu mobil. Mana adik kamu? Suruh keluar, teriak Bang Doni dari depan pagar. Mbak Asi keluar dengan cemas. Doni, ada apa? Kenapa marah-marah? Adik kamu datang ke karaoke, hampir mukul Irma. Dia pikir dia siapa? Andika keluar menghadap Bang Doni. Aku cuma ngingetin dia, jangan ganggu keluarga aku. Keluarga? Kamu yang ganggu hidup aku. Urus-urus sendiri sana. Mbak Asi itu kakak aku. Aku gak bisa diam lihat Mbak Asi disakiti. Bang Doni menunjuk Andika dengan jari telunjuk. Gara-gara kamu, sekarang semua orang ngomongin aku di belakang. Kamu bikin malu. Mbak Asi mencoba menenangkan. Mas, Andika cuma sayang sama aku. Dia gak bermaksud. Tutup mulut kamu. Balik ke rumah sekarang. Kita selesaikan ini di rumah. Mbak Asi terpaksa ikut Bang Doni. Andika ingin mencegah tapi Mbak Asi menggeleng, meminta adiknya tidak ikut campur lagi. Mereka pergi dengan mobil, meninggalkan Andika yang berdiri frustasi di depan rumah. 2 jam kemudian Mbak Asi kembali dengan taksi. Wajahnya pucat, tas besar di tangan kanan dan koper di tangan kiri. Andika langsung membuka pintu pagar. Mbak, kenapa? Ada apa? Mbak Asi masuk tanpa menjawab. Baru setelah duduk di ruang tamu, dia bicara dengan suara parau. Bang Doni ngusir aku. Apa? Dia bilang aku gak bisa ngontrol keluarga sendiri. Katanya lebih baik kita pisah aja. Dia ngamuk, pecahin piring, gelas, lempar vas bunga. Terus dia bilang aku harus keluar dari rumahnya malam ini juga. Andika mengepalkan tangan. Bajingan, Mbak gak salah apa-apa. Andika, jangan bicara kasar. Tapi ini gak adil, Mbak. Mbak Asi menangis. Aku lelah, Dik. Aku gak kuat lagi. Sejak malam itu Mbak Asi tinggal di rumah orang tua untuk selamanya. Andika merasa sangat bersalah. Tindakannya justru membuat situasi semakin buruk. Tapi dia tidak bisa membiarkan kakaknya menderita sendirian. Mbak jangan cari kerja lagi, biar Andika yang kerja, kata Andika keesokan harinya. Andika, kamu baru lulus SMA, belum punya pengalaman. Gak masalah,
Yang penting Mbak istirahat dulu. Tenang aja, Andika sanggup. Andika mulai mencari pekerjaan serabutan. Kadang jadi buruh bangunan, kadang bantu di warung teman, kadang jadi kuli angkut barang. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Orang tuanya masih bekerja di pabrik, jadi kebutuhan keluarga masih bisa terpenuhi. Mbak Asi menghabiskan waktu di rumah. Dia sering menelpon teman-temannya, terutama Marina yang tinggal di Bandung. Marina sudah jadi sahabat dekat sejak Mbak Asi masih kerja menjadi SPG. Mereka curhat lewat telepon hampir setiap malam. 3 minggu berlalu, Mbak Asi mulai batuk-batuk. Awalnya ringan, tapi lama-lama makin parah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, nafsu makan hilang. Ibu membawa Mbak Asi ke puskesmas. Dokter di sana memeriksa dengan stetoskop dan menyuruh Mbak Asi ronsen. Hasilnya keluar seminggu kemudian. Ada flek ringan di paru-paru kanan. Gak bahaya kok. Nanti saya kasih obat. Diminum teratur. Istirahat yang cukup. Jangan kecapean, kata dokter sambil menulis resep. Mbak Asi minum obat sesuai petunjuk. Kondisinya membaik cepat. Batuk berkurang, badan mulai segar lagi. Keluarga bernafas lega. Tapi ketenangan itu hanya bertahan seminggu. Malam ke-8 setelah kondisi Mbak Asi membaik, keluarga berkumpul di ruang tamu menonton televisi. Acara komedi sedang tayang. Sesekali mereka tertawa bersama. Mbak Asi duduk di kursi rotan sambil menyulam taplak meja. Wajahnya sudah lebih segar dibanding minggu lalu. Andika duduk di lantai sambil mengunyah kerupuk. Mbak Asi mau minum teh manis gak? Tanya ibu dari dapur. Mau bu, makasih. Pukul 9 malam, orang tua pamit ke kamar karena besok harus masuk shift pagi. Andika dan Mbak Asi masih di ruang tamu, ganti channel mencari film. Suasana tenang, hanya suara televisi yang memecah keheningan malam. Tiba-tiba, suara dentuman keras menggema dari atap rumah. Seperti ada benda berat terjatuh menimpa genteng. Andika terlonjak. Mbak Asi menoleh ke atas dengan mata membelalak. Apa itu? Tanya Andika sambil berdiri. Belum sempat dijawab, Mbak Asi langsung terjatuh dari kursi. Tubuhnya kejang-kejang hebat. Tangan dan kaki bergetar tidak terkendali. Matanya terbelalak sampai hanya putih bola mata yang terlihat. Mulutnya berbusa. Mbak! Andika langsung berlutut di samping kakaknya. Ibu, bapak, cepat! Orang tua keluar dari kamar dengan panik. Ibu menjerit melihat Mbak Asi kejang di lantai. Bapak langsung mengangkat tubuh Mbak Asi, mencoba membaringkannya dengan posisi miring. Andika, ambil kunci motor. Kita bawa ke rumah sakit sekarang, perintah bapak. Mereka bertiga membawa Mbak Asi ke rumah sakit dengan motor. Tubuh Mbak Asi dingin seperti es. Nafasnya tersengal-sengal pendek. Andika memeluk kakaknya dari belakang sambil berdoa sepanjang jalan. Di UGD, dokter jaga langsung memeriksa. Stetoskop ditempelkan ke dada Mbak Asi. Tekanan darah diukur. Suhu tubuh dicek. Dokter mengerutkan kening. Secara fisik tidak ada yang berbahaya. Tapi kenapa suhu tubuhnya sedingin ini? Gumam dokter sambil meraba tangan Mbak Asi. Dok, tolong selamatkan anak saya, pinta ibu sambil menangis. Tenang bu, saya akan coba pasang infus dulu untuk cairan. Perawat membawa peralatan infus. Jarum ditusukkan ke pembuluh darah di tangan kiri Mbak Asi. Tapi begitu jarum masuk, darah menyembur keluar. Pembuluh darahnya pecah. Coba di tangan kanan, kata dokter. Perawat mencoba lagi. Hasil sama. Pembuluh darah pecah lagi. Dokter mencoba sendiri di beberapa titik, tapi semuanya gagal. Pembuluh darah Mbak Asi terus pecah setiap kali jarum masuk.
Ini tidak wajar, kata dokter dengan nada bingung. Secara medis, kondisi pasien stabil, tidak ada penyakit berat. Tapi kenapa pembuluh darahnya seperti ini? Dokter lain dipanggil untuk second opinion. Mereka berdiskusi sambil melihat hasil pemeriksaan. Semua data menunjukkan kondisi normal. Tidak ada lagi indikasi penyakit serius. Tapi tubuh Mbak Asi tetap dingin, nafasnya pendek, dan kejangnya belum berhenti total. Bapak, Ibu, kata dokter senior sambil melepas kacamatanya. Saya sudah praktik puluhan tahun. Kasus seperti ini, saya belum pernah temui. Secara medis, putri Bapak sehat, tapi gejalanya tidak masuk akal. Terus bagaimana, Dok? Tanya Bapak dengan suara gemetar. Dokter diam sebentar. Saya sarankan Bapak cari pengobatan alternatif. Mungkin ada hal lain yang tidak bisa kami jelaskan secara medis. Ibu menutup mulut dengan tangan. Dia mengerti maksud dokter. Ini bukan penyakit biasa. Ini sesuatu yang lain. Pukul 3 pagi, mereka membawa Mbak Asi pulang. Kondisinya sedikit membaik tapi masih lemah. Sesampainya di rumah, Bapak langsung menelpon paman, adik dari ibu yang tinggal 2 kampung dari sana. Pak D, tolong datang sekarang. Asi kena sesuatu. Dokter bilang ini bukan penyakit biasa, kata Bapak lewat telepon. Paman datang pagi itu juga. Setelah melihat kondisi Mbak Asi, dia langsung mengangguk paham. Ini pasti ulah orang. Kita harus panggil Mbak Rasdi. Singkat cerita, siang itu Mbak Rasdi datang dengan membawa tas kain hitam berisi perlengkapan spiritual. Pria tua berusia sekitar 70 tahun itu sudah dikenal di wilayah Pekalongan sebagai orang pintar yang bisa mengobati penyakit gaib. Rambutnya putih, wajahnya berkerut, tapi matanya tajam dan penuh wibawa. Assalamualaikum, sapa Mbak Rasdi sambil masuk ke rumah. Waalaikumsalam, Mbah. Silakan masuk, jawab paman sambil mempersilakan. Mbak Rasdi langsung menuju kamar Mbak Asi tanpa banyak bicara. Dia berdiri di ambang pintu, mata terpejam, bibir bergerak membaca sesuatu. Setelah beberapa menit dia masuk dan berjalan mengelilingi kamar dengan perlahan. Tangannya terulur seperti merasakan sesuatu di udara. Ada yang tidak beres di kamar ini, kata Mbak Rasdi pelan. Dia berjongkok di samping tempat tidur Asi. Tangannya meraba-raba kolong tempat tidur. Wajahnya mengeras. Mbak Rasdi menarik sesuatu dari bawah kasur. Sebuah gulungan kertas kecil berukuran sebesar jari kelingking. Dililit benang merah rapat dan ditusuk jarum dari atas sampai ke bawah. Semua orang yang melihat langsung bergidik. Ini benda apa, Mbah? Tanya Bapak dengan suara gemetar. Ini santet. Seseorang dengan sengaja menanam ini untuk menyakiti Mbak Asi, jawab Mbak Rasdi sambil memasukkan benda itu ke dalam kantong plastik. Tapi ini baru bagian kecil. Sumber utamanya masih ada di rumah ini. Harus dicari. Di mana, Mbah? Saya belum tahu pasti, tapi pasti tertanam di dalam tanah atau bersembunyi di tempat yang jarang disentuh. Mbak Rasdi membakar gulungan kertas itu di halaman belakang sambil membaca sesuatu. Asap hitam tebal mengepul dari kertas yang terbakar. Baunya menyengat seperti belerang. Setelah selesai, Mbak Rasdi memberikan air doa kepada Mbak Asi untuk diminum. 2 hari kemudian, kondisi Mbak Asi membaik drastis. Dia bisa bangun dari tempat tidur, berjalan sendiri, bahkan sholat berdiri tanpa bantuan. Wajahnya cerah, nafasnya normal. Mbak Asi mulai rajin membaca Al-Quran setiap selesai sholat, mencoba menguatkan diri. Alhamdulillah, Asi sudah sembuh, kata ibu sambil memeluk putrinya. Iya, Bu, rasanya
Badan Asi ringan banget sekarang. Keluarga bernafas lega. Mereka pikir masalah sudah selesai. Andika bahkan mulai tersenyum lagi setelah berminggu-minggu wajahnya tegang. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. 5 hari setelah Mbak Rasdi datang pertama kali, tepatnya setelah sholat isya, Mbak Asi tiba-tiba berteriak histeris di kamarnya. Andika yang sedang di ruang tamu langsung berlari. "Mbak!" Mbak Asi berdiri di tengah kamar dengan mata melotot, rambut terurai berantakan, tangannya menjambak rambutnya sendiri dengan kuat sampai beberapa helai rambut tercabut. Mulutnya mengeluarkan suara aneh, bukan suara Mbak Asi yang biasa. "Lepaskan aku, lepaskan!" teriak Mbak Asi dengan suara serak yang tidak wajar. Mbak Asi sadar. Andika mencoba memeluk kakaknya tapi Mbak Asi merontak keras. Mbak Asi tiba-tiba berlari ke tembok, berusaha membenturkan kepalanya. Andika dan Bapak menahan dengan susah payah. Kekuatan Mbak Asi tidak normal, seperti ada 10 orang dalam tubuh kecilnya. Paman langsung menelpon Mbah Rasdi. "Mbah, tolong datang sekarang, Mbah. Mbak Asi kesurupan parah." Mbah Rasdi datang tengah malam itu juga. Begitu melihat kondisi Mbak Asi, wajahnya berubah serius. Sumber utamanya mulai bereaksi. "Kita harus cari sekarang atau terlambat." Pencarian dimulai. Mbak Rasdi berjalan ke setiap sudut rumah. Tangannya terulur, mata terpejam. Dia berhenti di ruang tamu, tepat di dekat sofa tempat Mbak Asi sering duduk. "Di sini, di bawah keramik ini." Bapak dan Andika langsung membongkar keramik dengan linggis. Semen pecah, tanah terbuka. Di kedalaman sekitar 20 cm. Mbak Rasdi menggali dengan tangan. Dia menarik keluar sebutir telur ayam kampung yang masih putih bersih, diikat benang merah persis seperti yang ditemukan sebelumnya. Ini dia, ini sumber utamanya. Begitu telur itu terangkat dari tanah, Mbak Asi di kamar langsung berhenti meronta, tubuhnya lemas. Andika berlari ke kamar Mbak Asi. Kakaknya terbaring lemas di lantai, mata setengah terbuka, nafas tersengal-sengal pendek. Ibu sudah menggendong kepala Mbak Asi di pangkuannya, menangis sambil mengguncang-guncang tubuh putrinya. "Asi nak, bangun nak," isak ibu dengan suara hancur. Mbak Asi mencoba berbicara. Bibirnya bergerak tapi suaranya nyaris tidak terdengar. "Maaf, Dek. Mbak bertahan ya, kita ke rumah sakit lagi." Andika memegang tangan kakaknya yang dingin. Tapi nafas Mbak Asi semakin lemah. Dadanya naik turun dengan susah payah. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Beberapa detik kemudian, nafasnya berhenti. Tubuhnya tidak bergerak lagi. "Asi, Asi!" Ibu menjerit sambil memeluk jenazah putrinya. Bapak berlutut. Tangannya gemetar menutup mata Mbak Asi yang masih terbuka. Andika terduduk lemas. Air matanya mengalir deras. Mbak Rasdi berdiri di pojok ruangan dengan wajah muram. Telur yang baru diangkat masih di tangannya. "Maaf, saya terlambat," kata Mbak Rasdi pelan. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Tetangga berdatangan. Keluarga besar berkumpul. Semua orang tahu Mbak Asi meninggal karena santet. Bisikan terdengar di mana-mana. Nama Bang Doni dan Irma disebut-sebut dengan nada marah. Andika berdiri di depan makam kakaknya dengan tangan terkepal. Andika akan balas dendam. Andika bersumpah. Paman menepuk baunya. "Jangan, Dek. Biar Tuhan yang membalas. Kamu gak usah ikut campur lagi." "Tapi Mbak Asi meninggal gara-gara mereka." "Kalau kamu balas dendam, kamu gak beda sama mereka. Mbak Asi gak akan senang." Andika menangis di depan makam. Penyesalan menghantui setiap nafasnya. Kalau saja dia tidak datang ke karaoke waktu itu, mungkin Mbak Asi masih hidup sekarang. Malam ketiga setelah kematian Mbak Asi, Paman terbangun karena mendengar suara lembut memanggil namanya.
Dia membuka mata dan melihat sosok Mbak Asi berdiri di ujung kamar dengan pakaian putih, wajahnya tenang. "Asi," bisik paman dengan nafas tertahan. "Pak De, tolong sampaikan ke Andika. Jangan dendam. Bang Doni sebenarnya kena guna-guna dari Irma. Dia juga korban. Tolong sadarkan dia, Pak De," kata arwah Mbak Asi dengan suara pelan. Setelah itu sosok Mbak Asi menghilang seperti kabut. Di Bandung, Marina juga mengalami hal yang sama. Arwah Mbak Asi datang di malam ke-7 menyampaikan pesan yang sama. Paman akhirnya mengobati Bang Doni secara spiritual. Setelah diberi air doa dan dibacakan ayat-ayat tertentu, Bang Doni sadar dari pengaruh guna-guna. Dia menangis sesenggukan, wajahnya pucat seperti baru bangun dari mimpi buruk panjang. Saya ngapain selama ini?" tanya Bang Doni sambil memegang kepalanya. "Kamu dikendalikan, Doni. Tapi sekarang kamu sudah sadar," jawab paman. Bang Doni langsung datang ke rumah keluarga Mbak Asi. Dia berlutut di depan ibu Mbak Asi, mencium kaki mertuanya sambil menangis. "Maafin saya, Bu. Maafin saya. Saya nggak sadar. Saya nggak bermaksud menyakiti Asi," ucap Bang Doni dengan suara bergetar. Ibu hanya diam, air matanya menetes. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan. Mbak Asi sudah pergi. Permintaan maaf Bang Doni datang terlambat. Sejak hari ke-40, warga sering melihat penampakan seorang wanita yang cantik, berpakaian pengantin yang berwarna putih, membawa payung, berjalan sendiri di perbatasan desa menuju arah makam. Penampakannya selalu di malam hari, sosoknya bercahaya redup. Menurut kepercayaan setempat, itu adalah tanda arwah korban santet yang meninggal sebelum waktunya. Andika tidak pernah lupa pesan terakhir Mbak Asi. Dia bekerja keras, merawat orang tua dengan sepenuh hati. Setiap Jumat dia selalu ziarah ke makam kakaknya, membawa bunga dan membaca doa. "Mbak, Andika udah jaga ibu sama bapak. Andika janji," bisik Andika di depan nisan. Penyesalan tetap menghantui, tapi Andika memilih hidup dengan tanggung jawab. Itulah cara terbaik untuk mengenang Mbak Asi. Semoga kita semua selalu dilindungi dari hal-hal buruk seperti ini. Amin. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.